Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Aulia Veronisa dan teman saya Nur Aisyah. Di sini kami akan membahas akad al-musyarakah dalam koperasi syariah. Pengertian musyarakah. Akad musyarakah ialah akad atau perjanjian perserikatan yang dibentuk dengan 2 orang maupun lebih yang akan melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung secara bersama. Dalam konteks hukum Indonesia pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan musyarakah ialah suatu pembiayaan bagi hasil. Dasar hukum musyarakah. Yang pertama itu ada Al-Quran dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan Quran Surat Asy-Syad ayat 24. Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja Surat Asy-Syad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad, sedangkan Surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis karena waris. Ya, selanjutnya bisa dilihat skema musyarakah. Pada skema akad musyarakah terdapat 2 pihak yang akan berkontribusi dalam suatu proyek. Di sini ada mitra 1, mitra kedua dengan tujuan suatu proyek usaha dengan menggunakan akad musyarakah, di mana antara mitra 1 dengan mitra kedua akan memberikan masing-masing modal usaha dan bagi hasil keuntungan sesuai dengan kontribusi modal usaha yang telah diberikan. Ya, selanjutnya itu ada syarat-syarat musyarakah. Syarat-syarat musyarakah sebagai berikut, yaitu perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Presentasi pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika akan melangsungkan akad. Dan yang terakhir, keuntungan ditentukan dalam bentuk presentasi, bukan dalam jumlah pasti. Rukun akad syariah. Yang pertama ada ijab qabul. Yang kedua ada pihak-pihak yang berakad atau aqdain. Yang ketiga ada objek akad. Yang keempat bagi hasil. Kemudian ada jenis-jenis al-musyarakah. Musyarakah dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada syirkah amlak, yakni perserikatan dalam kepemilikan, yang berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Yang kedua, syirkah uqud, yaitu sebuah perserikatan antara 2 pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai syirkah al-uqud ini, para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis fuqaha Hanafiyah. Membedakan jenis syirkah 3 macam, yaitu syirkah al-amwal, syirkah al-amal, syirkah al-wujuh, masing-masing bersifat syirkah al-mufawwadah dan ainan. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi 5 macam syirkah, yaitu syirkah al-ainan, syirkah al-muwawadah, syirkah al-abdan, dan syirkah al-wujuh, serta syirkah al-mudharabah. Dan yang terakhir, menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi 4 jenis syirkah, yaitu syirkah al-ainan, syirkah al-mufawadah, abdan, dan wujuh. Aplikasi dalam koperasi syariah. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja atau proyek kepada sektor produktif usaha mikro untuk kegunaan penambahan modal kerja. Adapun fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha atau proyek, lalu membiayai proses produksi, pembelian barang sebagai modal kerja, dan lain-lain. Musyarakah akad antara 2 pemilik modal untuk diinvestasikan pada suatu jenis usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditunjuk dengan kesepakatan para pemilik modal. Dalam prakteknya, KJKS atau UJKS dengan salah satu atau lebih anggota penyimpanan dapat bersepakat untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Praktek yang lain untuk jenis musyarakah adalah sindikasi antara KJKS atau UJKS untuk membiayai suatu usaha tertentu. Dalam proses penyaluran pembiayaan musyarakah modal usaha pada koperasi serba usaha syariah, memberikan pembiayaan yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan nasabah dan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan kepada pihak koperasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan dalam membentuk suatu usaha. Serta ada juga beberapa persyaratan permohonan yang perlu dipenuhi dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah.
yang dipenuhi oleh nasabah sebelum pihak koperasi memberikan penyaluran dana tersebut. Lalu ada manfaat pembiayaan akad musyarakah. Yang pertama ada lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang ketiga, lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Yang keempat, prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga, tetap di mana bank akan menagih pembiayaan nasabah. Satu, jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.